vaksin yang harus kita lakukan adalah dalam tanda petik vaksin tanda petik ya. Pencegahan loh ini ya. Pencegahan. Ya tadi protokol kesehatan. Parah gitu. Meskipun berjarak secara fisik tapi kan dekat di hati kan. Martabak. Mari cerita tentang bakti. Halo semuanya, selamat bergabung. Belum kenalan kita ya? Sebentar, saya buka dulu maskernya. Ini namanya adalah bagian daripada terus mengedukasi masyarakat bahwa sekalipun kami di studio dan ketemu hanya dengan orang-orang terbatas, tapi masker tetap digunakan. Kenapa? Karena ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Sekarang Anda sudah bisa lihat muka saya, memang banyak perubahan khususnya kumis dan jenggot yang menempel. Karena ini adalah bagian daripada penanda bahwa pandemi belum selesai. Nama saya Coki Sitohang, selamat bergabung di Martabak. Mari cerita tentang bakti. Yang merasa punya tangan, tepuk tangan berjamaah di ruangan ini. Yo! Kalau teman-teman dengar tepuk tangan itu, berarti di studio ini sebenarnya saya tidak sendirian, tapi banyak tim yang ikut mengurus program ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, anak-anak muda, millennials, berbagai generasi, hari ini kita akan berbicara mengenai adaptasi kebiasaan baru. Dan ini adalah sebuah persembahan terbaik dari Bakti. Kita buat ini secara podcast. Pokoknya ini kekinian banget. Ini salah satu yang paling keren sekarang. Karena teman-teman bisa lihat saya secara visual, tapi juga bisa mendengar suara saya dalam bentuk radio, ya kan, suatu suara yang memang menggema dan bentuknya sudah khas sekali. Dan cerita menarik dari Bakti yang berada langsung di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini ceritanya banyak yang menarik. Nanti saya akan kupas bersama dengan dua orang narasumber. Informasi buat kita semua adalah bahwa teman-teman bisa mendengarkan kami di Spotify dan juga di YouTube Bakti Kominfo. Perkenalan singkat terhadap dua narasumber kami. Yang satu ada sejauh mata memandang, artinya beliau memang ada di layar depan saya dan lewat aplikasi Zoom. Yaitu Dr. Reisa Broto Asmoro atau Dr. Reisa, kita kenal namanya sangat familiar. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, apa kabar Mas Coki? Sehat, di sini kami semua bahagia dan kami percaya dokter juga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Amin. Apalagi diberikan banyak tugas tanggung jawab dari negara sebagai duta kebiasaan baru, betul ya? Duta kebiasaan baru, betul begitu ya Dokter Risa? Yap, duta adaptasi kebiasaan baru. Kata adaptasinya kurang, saya ulangi. Yes. Duta adaptasi kebiasaan baru dan sekaligus juga masih berkontribusi sebagai juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat mengikuti podcast ini, Dok. Nanti kita akan tanya-tanya dokter juga, minta perspektif. Dan narasumber kami yang kedua, beliau berkenan menemani saya di studio hari ini. Senang sekali akhirnya bisa ketemu di Kopi Darat. Setelah beberapa kali kami jumpa lewat webinar, kemudian saya mengikuti Twitter beliau juga. Ngomong-ngomong saat kami ngobrol begini, lagi banyak yang retweet pesan beliau. Tapi kita gak akan ngomongin itu. Profesor Henry Subiakto, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah. Ini saya lepas ya? Iya boleh. Iya ini kalau gak dilepas ini agak mengganjal juga ini. Biar mulutnya kelihatan. Jarak kita pas loh ini. Ya, ini kurang lebih masih aman. 1,8 meter, ya kan 1,8 meter ini. Apalagi depan kita ada martabak. Martabak ini penangkal virus loh. Iya, martabak tadi terkait dengan bakti kan. Iya benar. Tapi ini penangkal virus. Ini martabak beneran. Karena ketika kita makan martabak, hati kita menjadi gembira. Dan kalau gembira berarti imun kita bertambah. Meningkat. Jangan sedih, jangan tetap optimis. Marah-marah. Bener. Beliau adalah staf ahli Menkominfo dan hari ini bergabung bersama dengan saya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol di podcast ini tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang konstruktif, sesuatu yang sifatnya memang informatif karena masyarakat kita belum semua loh Prof. Dokter, belum semuanya paham apa yang terjadi 7 bulan terakhir di Republik Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi saya akan mulai, yang pertama adalah mengingatkan bahwa kami akan memberikan sebuah gambaran dan pemahaman tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait sosialisasi adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, kami juga ingin memberikan wawasan kepada masyarakat luas lewat program ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa memfilter informasi supaya yang masuk ke otak kita ini
Oh ya jangan hoax terus. Nanti kita bingung dan akhirnya tersesat. Dan saya jamin di podcast ini yang berlaku hanyalah informasi yang valid. Bukankah begitu Profesor Henry? Iya. Oh, iya. Kalau yang bicara ini orang yang jelas seperti Mas Coki. Aduh. Ya gitu. Bu Reisa. Ini sudah jelas itu apa yang disampaikan adalah informasi yang berguna dan valid. Tapi kan narasumber saya profesor hari ini gimana sih? Itu juga salah satu aja. Profesor jangan Itu juga valid dong. Jangan pasti. ngambil pekerjaan saya. Beliau ngomong seolah-olah beliau hostnya. Saya hostnya. saya ke teman saya di studio dulu bentar ya Dokter Reisa ya. Iya, Profesor silakan. Henry. Prof, jadi saya kalau melihat komunikasi tentang COVID-19 ini sekarang ini ya. Dari 7 bulan lalu. Pemerintah itu udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya. Semua berusaha untuk disampaikan. Tidak semua bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi sampai saat ini masyarakat menerima apa adanya. Kan gitu. Ini udah maksimal atau belum sih Prof sebenarnya? Ya begini, kita tahu bahwa memang COVID-19 ini kan persoalan yang boleh dikatakan persoalan baru. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan berbagai negara juga menghadapinya, banyak yang boleh dikatakan terkaget-kaget. Iya. Tidak hanya Indonesia termasuk lah. Tapi kita lihat bagaimana Amerika, bagaimana UK, bagaimana negara besar seperti India. Mungkin kalau kita ngomong tentang Cina yang pertama memang sekarang sudah cukup bagus gitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain? Jadi ini memang tidak ada pemerintah di dunia ini yang boleh dikatakan menghadapinya dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Siap 100% tuh gak ada Tidak Prof? ada, semuanya learning by doing. Tuh kan. Dan tidak hanya pemerintah. Nanti tanya sama Mbak Dokter. Bahkan WHO pun juga learning by doing juga. Oh iya kan banyak Ya, keputusannya yang direvisi loh. Awalnya Prof. mengatakan misalnya Ya. mengatakan hati-hati. Ini semuanya terkait dengan droplet, artinya infeksi atau penularan itu lewat cairan ludah, Iya, cairan. air liur. Tapi kemudian pernah juga ada yang mengatakan atau di situ disebutkan ini bisa lewat airborne infection. Udara. Ngeri kali. Lalu awalnya dikatakan negara-negara harus lockdown. Sekarang malah jangan lockdown karena kalau lockdown nanti korbannya lebih banyak karena orang bisa mati karena persoalan ekonomi kan, Iya, gitu kan. iya. Artinya berbagai negara bahkan WHO itu juga mengalami kesulitan-kesulitan. Kesimpulannya gini Prof, maksudnya begini. Apakah berarti kita nih mesti pede sebagai bangsa bahwa sejauh ini kita melakukan yang baik kok? Ya kita upayakan yang terbaik memang. Pemerintah memang melakukan yang terbaik. Kalau masih ada di sana sini kekurangan itu hal yang logis. Apalagi di negara kita kan negara demokrasi. Jadi orang bolehlah berpendapat kan. Iya dong. Berpendapat bahwa Mas Coki ini ganteng itu satu pendapat. Nomor rekeningnya berapa Profesor? Yang lain mengatakan ganteng banget begitu itu pendapat yang lain gitu Ya, kan. makasih, Prof. Jadi pendapat itu macam-macam. Fakta yang sama bisa dilihat dari berbagai perspektif. Setuju. Gitu. Setuju. Jadi pemerintah sudah maksimal, baik kita berikan apresiasi. Profesor sebagai orang yang juga melakukan diseminasi informasi juga kami apresiasi langkahnya. Saya sebentar ke Dokter Reisa. Dokter Reisa saya termasuk Coki ini, saya bicara pribadi. Saya termasuk orang yang tidak paranoid terhadap pandemi, tapi tidak takabur. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya melihat bahwa langkah-langkah protokol kesehatan itu logis dan realistis untuk kita perbuat. Pertanyaan saya sama Dokter Reisa. Apa sikap dokter sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang yang diberi amanah untuk menjadi duta adaptasi kebiasaan baru, melihat masyarakat kita yang sebagian ini masih abai terhadap protokol kesehatan? Tolong beri kami pencerahan. Iya, memang kita tuh harus paham ya bahwa COVID-19 ini kan penyakit yang masih terbilang baru gitu loh. Masih sangat baru. Jadi pasti banyak sekali ilmu yang harus terus diupdate, dikomunikasikan, terutama mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan. Jadi ini seiring dengan berkembangnya pengetahuan, pasti juga makin tahu kita solusinya menghadapi penyakit ini gitu. Jadi ya nggak heran kalau memang tadi disampaikan kok banyak sekali sih perubahan. Awalnya dibilang nggak perlu pakai masker, kemudian disuruh pakai masker dan lain sebagainya karena ini wajar.
di dunia kedokteran itu memang dari dulu seperti itu. Makanya yang namanya dokter itu sekali belajar tentang satu penyakit, dia nggak boleh berhenti. Terus menerus harus diupdate penanganannya. Jadi memang saya rasa di semua terapan ilmu juga begitu ya, nggak ada yang namanya berhenti belajar. Iya. Nah, karena sekarang nih kita semua sedang fokus ke satu penyakit COVID-19, ya memang seperti itu, pasti harus ada update terus dan revisi terus menerus. Yang tadinya mungkin obatnya begini, oh nanti jadinya lebih efektif dengan obat ini. Ya itu hal yang lumrah dan wajar. Jadi kalau masyarakat ada yang kaget, kok berubah-berubah terus sih infonya? Ya memang seperti itu. Jadi nggak perlu kaget lagi gitu. Apalagi nih sekarang Mas Coki tahu nih di Indonesia ini kan masyarakatnya sangat beragam ya. Iya. Jadi pasti ada yang namanya proses. Dan proses itu pasti butuh waktu yang gak singkat sebenarnya. Gimana caranya kita memberitahu ilmu yang sekarang ada. Gimana kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baru nih diadaptasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu pasti butuh waktu. Dan gak mungkin kayak semua orang begitu dikasih tahu satu hal, langsung mau nurut gitu semuanya. Langsung mau ngelakuin. Betul. Pasti akan ada dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pro dan kontra gitu. Dan kalau misalnya saya boleh ambil contoh kayak kita nih di Indonesia, berapa puluh tahun sih kita membudayakan untuk antri. Ingat kan ya? Belum selesai PR itu. Belum selesai PR itu dokter sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kayaknya di mana-mana dulu tuh kalau kita baca di depan loket ditulis budayakan antri. Antri aja masih terus diingetin gitu. Di toilet budayakan antri gitu-gitu kan. Nah ini sama, membudayakan minimal 3M aja sebagai protokol kesehatan ini harus terus menerus. Jadi memang kuncinya adalah kalau misalnya masih ada yang abai gitu, masih ada yang belum mengerti, ya udah kita semuanya yang sudah mengerti, yang sudah mau tahu dan care sama lingkungannya, care sama negara, kita harus sabar, harus telaten. Dan jangan sampai patah semangat dan harus tetap konsisten gitu ya untuk ngasih tahu semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Betul. Kalau misalnya dulu ada yang nyelak antrian, dikasih tahu orangnya marah, zaman sekarang kayaknya udah mulai berubah ya. Kayaknya, Bu, antrian di belakang, oh iya. Sekarang mereka berubah, nggak marah lagi, mereka ngamuk. Nah, dulu gitu ya. Sama, belakangan ini Mas Yogi lihat kan kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, diingetin masih ada yang ngamuk, apa sih gitu ya. Nanti kita harapkan seiring berjalannya waktu dengan mereka makin mengerti, oh ternyata memang solusinya, ya kita mau nggak mau harus pakai masker. Lama-lama juga akan nggak marah dan nerima gitu bahwa ini sudah lama-lama yang tadinya tahu, kemudian bisa lama-lama terbiasa, kemudian akan jadi budaya. Setuju gitu. dong, setuju sekali. Saya atas nama pribadi dan kami yang menjadi bagian dari tim ini ingin menyampaikan salut dan hormat kami kepada para masyarakat warga yang taat pada protokol kesehatan. Karena saya percaya ketaatan mereka akan menular pada orang-orang yang masih abai. Ngomong-ngomong tadi soal budaya antrian, Profesor, saya tuh sedihnya di sini, Prof. Tadi Dokter Isa bilang ditulis besar-besar harap antri, nggak ada yang ngantri. Bebek aja ngantri dokter. Berarti kesimpulannya bebek itu bisa baca. Bukan ya? Jadi bukan. begini Mas. Ini mau nanggepin bebek nih Profesor nih kayaknya. Nah, saya mau nanggepin tentang budaya tadi. Oh iya budaya. Jadi sebenarnya pandemi ini juga hampir boleh dikatakan seperti budaya yang kita lakukan. Kalau Anda di tengah jalan, kira-kira berbahaya nggak? Di tengah jalan? Di jalan raya di Jakarta begitu, itu berbahaya nggak? Beresiko. Mau nyebrang, ada berbahaya resiko. Nggak? Naik motor berbahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Hidup kita ini selalu dalam kondisi bahaya. Ya kan? Selalu di mana-mana ada yang namanya resiko bahaya. Iya. Nah sekarang ketika ada yang namanya COVID-19, itu menambah satu lagi bahaya. Tapi kenapa kalau di jalan kita bisa membawa diri lalu akhirnya kita aman-aman aja? Bahkan tidak mengatakan, oh awas lu ya di jalan sangat berbahaya sekali kan. Padahal yang meninggal di jalan banyak. Iya, karena kan tetap harus berjalan toh kehidupan. Terus ada helm kan gitu. Ada helm, kita menyesuaikan diri. Kalau jalan di pinggir, kalau nyebrang pakai yang ada zebra cross misalnya gitu. Aturan. Ada aturan, ngikuti aturan. Iya. Nah yang namanya adaptasi kebiasaan baru, itu hampir sama sebenarnya. Setuju. Kita menghadapi sebuah bahaya yang belum pernah kita hadapi, namanya COVID-19, coronavirus. Itu kan. Tapi sekarang orang mulai bisa beradaptasi. Kemana-mana sudah pakai masker. Yang mau, yang menganggap bahwa ini memang bahaya. Benar. Sehingga dia pakai masker. Nah makanya lalu perlu kita sampaikan tentang apa sih sebenarnya
COVID-19 ini bahayanya apa? Kalau nggak pakai masker seperti apa? Kalau nggak cuci tangan seperti apa? Kalau kita nggak physical distancing itu seperti apa bahayanya? Betul. Nah, kebiasaan baru itu sebenarnya nanti akan bisa menjadi hal yang biasa. Memang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Sangat setuju. Yang namanya Mbak Dr. Raisa pakai masker, itu maskernya malah bisa menjadi bagian dari fashion, gitu kan? Malah menambah cantiknya Mbak Dr. Raisa. Kan? Bisa aja dokter. Bisa mix and match. Profesor mengatakan Mas Coki ganteng, masa saya nggak ngomong Mbak Raisa cantik. Harus dua-duanya dong. Ya nggak boleh menyebut diri sendiri. Iya benar. Itu Prof. Boleh. Bagus. Martabak. Saya sekarang ke Dokter Raisa lagi. Dok, jadi begitu ada teman atau sahabat keluarga kita yang kena. Woi, ini dia bahaya nih. Kena gitu. Kata-kata positif itu nggak selalu membangun. Sekarang ini begitu kamu positif langsung drop, ya kan mentalnya. Nah, kalau ada yang kena dalam inner circle kita, maka sudah pasti akan ada jarak antara kita dengan mereka yang positif COVID-19. Maka orang yang positif pada umumnya harus mengisolasi diri. Nah, ini kan berarti ada stigma. Ada stigma yang beredar sekarang ini bahwa mereka jadi dikucilkan, mereka jadi terpisah dari tatanan sosial untuk sementara waktu. Nah, gimana caranya sih dok supaya kita kalau kena corona, kita ini tidak perlu merasa terkucilkan. Dan kalau ada sahabat atau keluarga kita yang kena, kita juga tidak perlu mengucilkan mereka. Saya ini emosi nih dok kalau begini. Makan dulu martabaknya. Oh enggak, silakan dok, jawaban. Jangan emosi dong, semua harus dengan kepala dingin. Baik. Yang penting kan tercipta jaraknya ini kan harus rasional ya, harus yang logis lah. Dan tenang aja sifatnya sementara gitu. Meskipun berjarak secara fisik tapi kan dekat di hati kan. Kayak iklan. Kayak iklan ya. Aduh, yang penting sebenarnya kalau ada orang yang positif, kita tuh sebagai orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya itu harus selalu support. Kan zaman sekarang support nggak harus melakukan kontak fisik. Benar. Bisa lewat daring, bisa dengan doa, selalu mendoakan supaya bisa sehat kembali gitu kan. Iya. Doanya terus jangan sebaliknya. Terus kasih support dengan tidak kemudian mengucilkan dia. Enggak, tadi agak terputus sedikit dok, biasa masalah teknologi. Doanya harus benar kan dok ya? Maksudnya doanya supaya sembuh kan? Jangan doa supaya segera menghadap kan? Didoakan semoga segera sehat kembali gitu. Iya. Yang penting supportnya ini dengan tidak mengucilkan dia setelah ia sembuh gitu loh. Yang sering jadi stigma negatif adalah begitu dia udah sembuh, kan ada muncul nih pandangan-pandangan negatif, ketakutan yang tidak rasional gitu ya. Yang kalau misalnya kita sudah paham betul sebenarnya bagaimana sih penularan si penyakit COVID-19 ini dan gimana sih solusinya biar kita tuh nggak sampai ketularan gitu, maka kalau kita udah ngerti kita juga kan pasti akan tahu dan nggak perlu overreact dengan stigma seperti itu gitu. Benar. Semua tuh kan ada ukuran dan takaran ya dok ya. Saya pikir kita kan nggak bisa membabi buta untuk menghadapi satu bahaya, kemudian juga merespon suatu kejadian gitu. Karena kalau enggak tenaga juga akan boros. Saya ke Profesor Henry lagi. Prof, tadi kata Dr. Raisa jangan ngucilin orang. Kita juga kan bisa berikan dukungan pada mereka. Dukungan ini kata kuncinya. Profesor, apakah pemerintah saat ini sudah melibatkan cukup anak muda dalam menyampaikan perihal pandemi ini sehingga anak-anak muda di luar sana Prof yang masih cenderung merasa dirinya kuat, ya mereka juga bisa sadar bahwa virus yang mungkin saja ada di tubuh mereka bisa membahayakan orang tua mereka. Seberapa jauh pemerintah melakukan upaya ini? Ya sebenarnya Dr. Raisa kan juga masih muda. Tapi kan mudaan kita dong daripada Dr. Raisa. Ada juga Makasih masih muda. Prof. Ada juga masih muda. Iyalah kami gitu loh Prof. Saya gitu. Artinya gak beda jauh sama Mas Coki. Sebenarnya memang kalau kita yang namanya ini kan persoalan bangsa, pastilah kita akan melibatkan berbagai umur, yang muda, yang dewasa maupun juga yang sudah tua, itu pasti. Yeah. Makanya kita juga atau pemerintah itu punya stakeholders yang terkait dengan para ada aktivis-aktivis, relawan-relawan, itu anak-anak muda banyak sekali kita libatkan untuk sama-sama menyebarkan persoalan yang sekarang dihadapi negeri ini, bangsa ini, pandemi COVID. Karena pandemi COVID ini kan bukan hanya persoalan kesehatan
Tapi juga kalau ini dibiarkan, ini nanti ekonomi akan mengalami persoalan. Setuju banget. Ekonominya juga bisa, kemarin sudah dalam kuartal pertama kan 5,3% itu jatuh kita ekonomi kita. Ya. Kuartal kedua ini kalau juga masih jatuh besar itu resesi kita. Ya. Makanya mau tidak mau kita lakukan berbagai macam upaya, mengajak anak-anak muda untuk ikut bagaimana menghadapi new normal. Di mana sih tempat mereka? Lah, Anak-anak muda itu media sosial. di media sosial tentu saja. Tapi begini, new normalnya dulu. New normal itu kan begini. Kalau kita terlalu khawatir juga kepada COVID-19, lalu semuanya menjadi kaum rebahan, hanya rebahan di rumah. Kayak kemarin awal-awal kan begitu kan. Kaum drakor. Nonton drakor. Ya. Kaum rebahan, kaum yang isinya cuma tadi kita berjuang melawan COVID-19. Caranya bagaimana berjuang? Nggak kemana-mana. Hanya tidur-tiduran, makan tidur di rumah. Memang aman. Memang aman. Itu lockdown kan. Atau PSBB total. Tapi persoalannya adalah ekonominya bagaimana? Ya itu hancur kita ekonominya kalau kita biarkan seperti Nggak produktif. Tidak produktif. Maka yang namanya new normal tadi adalah ayo kita bekerja. Ayo kita produktif. Kalau bisa kreatif. Tetapi tetap hati-hati. Ya. Karena ini ada ancaman virus. Jadi memang anak muda itu kalau kena COVID ya. Tertular COVID gitu mungkin berbeda dengan orang-orang tua. Kalau orang tua kan bisa langsung nggak bisa bernafas misalnya, ada gejala-gejala yang bisa terlihat. Tapi kalau anak-anak muda ini kan karena mungkin bukan hanya imunitasnya tapi juga karena fisiknya kuat, dia biasa-biasa aja, kelihatan biasa tapi positif. Iya, gitu. Iya betul. Karena memang di era sekarang terus terang ya disebut new normal. Itu tidak berarti bahwa sekarang ini lebih aman dibandingkan 4 bulan yang lalu loh. Atau 5 bulan yang lalu. Enggak lebih aman sekarang ini. Lebih aman, ini lebih berbahaya sekarang. Saya yakin orang yang kena semakin banyak. Otomatis yang bisa menularkan juga semakin banyak. Iya. Artinya virusnya semakin banyak gitu kan. Jangan sampai juga salah persepsi bahwa ini udah new normal, PSBB dikendorkan misalnya begitu ya. Iya. Berarti kita lebih bebas. Berarti virusnya udah tidak lagi seperti dulu kegawatannya. Ini lebih gawat sekarang. Kan ada informasi soal mutasi virus itu ya. Ini lebih gawat. Cuma memang kenapa pemerintah itu melepas dalam artian mencoba untuk memperbolehkan orang beraktivitas di luar. Iya. Karena supaya tidak mati dari sisi yang lain. Itu ekonomi tadi yang Profesor bilang. Bisa Ini yang dimengerti. jadi kadang-kadang ada yang berpersepsi, loh itu kok teman-teman saya banyak udah pada naik motor keluar ke sana. Berarti ini aman. Lalu nggak pakai masker, nggak pakai ini, nggak pakai cuci tangan. Nah itu jadi masalah. Ya. Itu yang jadi masalah. Makanya Dr. Reza, kita semua itu selalu mengingatkan bahwa new normal tidak berarti bahwa penyakitnya sudah hilang. Bahkan sekarang ya vaksinnya aja belum ketemu. Belum, tenang aja. Terus terang ini baru kita siapkan saja semuanya. Kita siapkan bagaimana mensosialisasikan vaksin dan sebagainya itu kita siapkan. Artinya belum selesai gitu ya. Ya. Ini berarti kita masih menghadapi sebuah ancaman pandemi yang serius. Makanya saya selalu mengatakan begini, kalau kondisi seperti itu, kalau vaksin belum ada, maka vaksin yang harus kita lakukan adalah dalam tanda petik, vaksin tanda petik ya. Pencegahan loh ini ya. Pencegahan. Ya tadi protokol kesehatan. Setuju banget. Mau tidak mau ya itu senjata kita. Ini masalah pola pikir, saya pikirnya Dokter Reza ya, ini kan menjadi sebuah mindset ya. Kalau orang tidak punya pola pikir yang benar, maka perilaku dia, tindakan dia juga nggak akan selaras dengan pola pikir itu kan. Oh ya betul, karena begini, jadi begini. Manusia, Mas Coki, manusia itu bertindak, berperilaku, itu dasarnya bukan realitas. Itu teorinya begitu. Jadi bukan karena realitasnya banyak penyakit, bukan begitu, tapi the picture in our head about the reality. Jadi gambar yang ada di kepala tentang realitas. Kalau yang di kepalanya dia mengatakan aman-aman saja, nggak ada itu, saya nggak percaya. Padahal banyak orang kena, ya dia akan perilakunya akan sembrono, betul, sembarangan. Betul. Tapi kalau di kepala kita percaya bahwa jangan main-main. Ini yang namanya COVID-19 ini memang sangat berbahaya. Kalau sudah kena bisa mengenai kita, tapi kalau kita kuat, jangan-jangan yang kena orang tua kita. Atau yang lemah itu orang tua yang kena.
Dan banyak sekali sekarang ini orang yang menyesal seumur hidup hanya gara-gara awalnya mengabaikan. Itu. Mengabaikan ketika kemudian dia kena, menularkan kepada keluarganya yang tidak kuat karena udah tua dan sebagainya. Mereka yang kemudian ada yang meninggal. Nah ini yang berbahaya. Jangan sampai jadi penyesalan. Tadi gara-gara the picture in our head, gambar yang ada di kepala kita, apalagi kalau gambarnya ini yang ada di kepala kita ini dicekoi, dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak benar. Benar. Ya teori konspirasi atau yang menganggap bahwa ini hanya penyakitnya orang kaya misalnya begitu. Nah ini yang berbahaya ini. Ini hanya berbahaya. Sebenarnya ini tugas kita bersama semua untuk mengingatkan ya bahwa masalah ini masalah kita bareng kok. Jadi nggak melihat generasinya, nggak melihat usianya ya kan, atau strata ekonominya. Sekali lagi ini masalah mental atau pola pikir. Tapi ngomong-ngomong saya akan ingatkan kembali juga bahwa memang ketika PSBB total itu Profesor dan Dokter, memang kita disuruh di rumah aja. Kita juga udah tercatat dalam sejarah. Contoh, para pendahulu kita, mereka tercatat dalam sejarah berhasil merebut kemerdekaan dengan darah dan keringat. Kita juga demikian, mempertahankan kemerdekaan hanya dengan rebahan. Selamat ya. Setiap kali kita membuka internet, kita akan muncul di sana sebagai bagian dari sejarah. Dokter Isa, saya mau tanya yang ini penting sekali dok. Karena biasanya orang berpikir kan kita punya harapan katanya nih ya. November pelan-pelan tahap pertama akan diberikan vaksinnya. Kemudian awal 2021 vaksin berturut-turut akan diberikan. Kemudian orang mulai berpikir bahwa vaksin adalah jawaban. Vaksin adalah solusi. Tapi apakah dokter, yang dokter lebih tahu nih, tolong informasikan apakah benar ketika vaksin sudah diberikan maka kita tidak perlu lagi taat pada protokol kesehatan? Ya nggak bisa gitu juga. Vaksin memang menjadi a promising hope ya. Jadi memang harapan yang bisa membuat kita segera keluar dari pandemi. Tapi keluar dari pandemi bukan berarti terus virusnya hilang begitu saja. Kita harus sadar betul ya bahwa kita tuh mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan si virus ini. Ya. Solusinya ke depan memang tetap harus adaptasi kebiasaan baru. Makanya namanya adaptasi kebiasaan baru. Mengadaptasikan kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kita adaptasikan sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya kita perhatikan aja nih Mas Yoki, selama ini kan memang udah ada ya penyakit-penyakit yang udah jelas-jelas ada obatnya, vaksinnya juga sudah tersedia gitu ya. Tapi tetap ada aja nih penyakitnya. Eksis juga. Dan kita bisa tetap tertular, benar kan? Benar. Misalnya tuberkulosis, TB, ya. Terus ada difteri, pertusis, tetanus, cacar, bahkan sampai tifoid tuh tipes, kan masih ada juga kan di sekitar kita. Udah ada vaksinnya, udah ada obatnya, tapi dia juga nggak semerta-merta langsung hilang gitu kan. Jadi memang kita nggak bisa menyepelekan dengan udah nih saya udah vaksin, artinya saya sudah terlindungi 100% kuat gitu ya, nggak akan tertular penyakit, nggak gitu juga. Memang kita kalau mau sehat tentunya dari kecil kita udah diajarin namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya kalau sudah ada perilaku hidup bersih, kita upayakan supaya kita nih nggak terjangkit sama penyakit-penyakit nih dari sekitar kita. Ya kalau misalnya kita selama ini tahu deh, jangan sampai makan kotor di pinggir jalan. Kenapa? Takut kena tipes, takut kena hepatitis A, misalnya gitu kan. Ya kita sekarang nih takut nih terkena COVID-19. Ya udah, solusinya apa? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan gimana? Salah satunya dengan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dari orang lain gitu kan. Sebenarnya 3M itu solusi yang paling ideal. Dok, tapi saya punya pertanyaan kritis nih dok. Sebentar saya potong, mohon maaf ini. Ini kritis sekali dok. Karena apa? Dari setiap pembicaraan saya dengan banyak orang selalu nyempil fakta seperti ini. Ada yang ngomong begini ya. Kadang saya juga setuju, tapi tolong diluruskan. Kan kita ini dari kecil ya, saya zaman kecil, saya yakin dokter juga gitu. Kita tuh dulu sama orang tua kita sebenarnya
lebih dilepas loh dalam tanda petik. Misalnya kita lagi makan sesuatu tiba-tiba kita menjatuhkan makanan. Lalu ada istilahnya sampai diiklankan. Belum 5 menit katanya. Terus kita makan. Lalu berkembang. Ini menjadi sebuah diskusi, orang bilang begini. Karena tubuh kita terbiasa menghadapi ancaman-ancaman kecil seperti itu, maka imun kita terbentuk. Sementara sekarang anak-anak sedikit nggak boleh kotor, sedikit nggak boleh makan nggak sehat. Akhirnya lemah sendiri. Nah, mana yang benar nih dok? Itu sebenarnya dua-duanya kurang tepat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kuman, bakteri, virus, jamur dan lain-lain itu kan jumlahnya ribuan ya, bahkan jutaan bahkan ya, yang setiap kali ada di badan kita itu kan banyak sekali. Jadi ada virus-virus, bakteri yang memang jahat gitu ya, yang bisa membuat kita sakit parah. Ada yang memang itu merupakan flora yang kita butuhkan, keseimbangan flora yang kurang baik dan flora yang baik. Nah ini yang membentuk kita daya tahan tubuhnya kuat. Memang nggak apa-apa, kita jangan ketakutan sampai kita mau steril 0% virus atau kuman di badan kita gitu ya. Nggak bisa juga, kita tetap butuh kuman-kuman baik yang membuat kita hidup. Kita hidup sekarang ini kan karena kuman sebenarnya. Kita makan, kita kasih makan kuman yang ada di usus kita. Thanks to kuman. Yes, jadi ada juga kuman-kuman baik yang memang kita butuhkan untuk proteksi. Tapi ingat, kuman itu kan tidak selamanya kita butuhkan dalam jumlah yang berlebihan. Artinya kalau misalnya kita makan di luar, kemudian masuk kuman-kuman yang jumlahnya melebihi dari daya tahan tubuh kita mampu, ya ntar kita sakit gitu. Jadi karena adanya kuman-kuman yang membuat kita sakitnya fatal, bisa mengakibatkan kematian, bisa mengakibatkan kecacatan, ya tentu kuman-kuman itulah yang harus kita antisipasi. Nah kalau kuman-kuman yang nggak begitu gimana? Ya itu nggak perlu terlalu khawatir. Nah takutnya gitu ya. Kalau misalnya anak-anak juga terlalu higienis, terlalu bersih gitu, ya memang artinya tubuhnya jadi nggak pernah terpapar. Kalau misalnya tadi Mas Coki bilang ini kan perlu latihan, ya kayak tentara aja, tentara di badan kita ini juga perlu latihan, ya menghalau kuman-kuman yang masih bisa ditanganin lah gitu kan. Tapi kalau jumlahnya banyak sekali masuk ke dalam tubuh, kemudian virusnya juga ganas, ya seperti SARS-CoV-2 ini gitu kan, tiba-tiba bisa mengakibatkan macam-macam penyakit di dalam tubuh gitu. Kalah perang deh bisa-bisa kan gitu kan. Iya itu dia. Jadi memang ada komposisinya, porsinya. Memang kita nggak perlu terlalu ketakutan berlebihan sama kuman, tapi juga harus waspada. Jadi yang paling penting adalah logis aja. Kebersihannya logis dijaga dan nggak perlu terlalu melarang anak-anak untuk bermain dengan alam. Martabak. Ini kan Prof kan memang orang di bidang komunikasi. Kita sama-sama di komunikasi dan kita tahu Prof betapa tajamnya komunikasi akhir-akhir ini khususnya di masa pandemi. Prof saya ingin lebih spesifik ke media sosial sebenarnya dok. Profesor. Nah kenapa di media sosial ini kita sering kalah perang Prof? Khususnya di pandemi COVID-19 ini. Artinya begini, kok kita lebih percaya kebohongan daripada apa yang disebut sebagai fakta, realita dan data. Masalahnya orang Indonesia apa sih Prof? Sebenarnya ini bukan hanya masalah orang Indonesia. Jadi ada fenomena namanya post-truth gitu ya. Fenomena era kebenaran. Di mana orang sekarang ini berbagai macam ini beragam ya. Mulai dari persoalan politik awalnya. Dari persoalan politik di beberapa negara di mana politik itu begitu tajamnya. Lalu orang akhirnya mencari informasi yang hanya menyenangkan dan diterima terhadap sesuai dengan pikiran-pikirannya. Jadi orang itu sekarang ini kalau cari informasi itu hanya yang kira-kira menyenangkan dia dan memperkuat pikiran-pikirannya atau sikapnya. Repotnya media sosial itu ada yang namanya algoritma. Algoritma itu mendekatkan orang-orang yang sepikiran. Jadi kalau saya termasuk yang percaya pada teori konspirasi misalnya begitu. Lalu saya mencoba untuk nge-share, ambil, terus kemudian nge-share teori konspirasi. Maka lalu orang yang juga percaya pada teori konspirasi itu didekatkan dengan saya. Informasinya juga didekatkan dengan saya. Itu yang disebut sebagai echo chambers. Akhirnya dia merasa, oh ini benar ini.
Karena teman-temannya banyak, semuanya sama. Algoritma yang dimaksud tadi secara teknologi kan? Teknologi, algoritma secara teknologi maupun juga psikologi sosial. Jadi maksud Profesor ketika kita membuka media sosial kita, Iya. maka yang disuguhkan ke kita sesuai algoritma tadi Sesuai algoritma. seperti itu. Kalau Mas Coki suka sepeda, buka tentang sepeda, besok-besok muncul iklan-iklan sepeda. Besok-besok Anda akan didekatkan orang-orang yang hobinya bersepeda. Kok mereka seperti tahu jalan pemikiran saya, Prof? Itu yang namanya teknologi, yang namanya algoritma, itu yang namanya jejak digital kita menjadi big data yang kemudian didekatkan. Itu memang merupakan fenomena digital seperti itu. Oke. Nah, ini yang akhirnya apa? Ketika kemudian ini menyangkut tentang politik juga mungkin dikumpulkan begitu, Ya. ada persoalan hoax juga dikumpulkan seperti itu oleh teknologi. Mau tidak mau akhirnya kita menjadi hanya mencari informasi yang sesuai dengan algoritma tadi atau sesuai dengan kelompok echo chambers tadi. Namanya Jadi, echo chambers. Bahasa asiknya kita jadi main terus di kolam sendiri ya? Di kolam sendiri. Jadi seakan-akan banyak pendapat tapi hanya sepikiran sebenarnya. Karena teman-temannya yang dekat sama dia itu memang kesana arahnya. Dan apalagi ditambah dengan WA group. WA group itu kan teman-teman satu kelompok. Kalau dia berbeda, ribut lalu pecah WA grupnya itu. Itu pecah, gitu Iya, kan. iya. Biasanya mereka satu kelompok. Nah, ini yang kemudian orang lalu mempercayai. Makanya lalu istilahnya itu istilah di beberapa buku ya. Al Tompkins itu menulis namanya The Death of Expertise. Bahwa para ahli ini mati sekarang. Gak dipercaya, mau profesor, mau dokter, kalau bertentangan dengan pikiran dan kepercayaan saya gak dipercaya. Iya. Termasuk dokter. Iya. Coba berapa banyak orang gak percaya sama dokter hanya gara-gara masyarakat tuh udah punya pikiran dulu dicekoki oleh tadi informasi-informasi yang disinformasi tadi. Iya. Yang percaya bahwa ini gak akan mengenai orang mereka, kelompok mereka ini hanya untuk kelompok-kelompok orang yang berbeda, apakah orang kaya atau agama tertentu dan sebagainya. Ada yang seperti itu kan? Iya. Atau ini hasil dari konspirasi, ini konspirasi untuk nakut-nakuti rakyat supaya rakyat beli masker, supaya rakyat mau swab atau mau tes rapid test dan Termasuk sebagainya. beli sepeda. Nah kayaknya itu beda. lain. Lain. Ini dalam konteks seperti itu. Iya, Kan betul. itu yang terjadi. Makanya lalu ada dokter nggak dipercaya, Iya. ID nggak dipercaya, rumah sakit nggak dipercaya, sampai orang sudah mati dan disebut sebagai ini benar-benar dari COVID, malah dibawa pulang, diciumi dan sebagainya. Iya. Itu yang terjadi. Itu yang namanya the death of expertise tadi. Makanya Prof saya itu sering keluar dari grup WA. Saya left grup, tapi saya minta diundang lagi. Loh, produktivitasnya apa? Cari yang lain. Keluar tapi masuk lagi tuh gimana? Tapi Dokter Isa ini kayaknya kita satu pemikiran nih sekarang. Mau ngomongin tentang apa? Tentang orang-orang yang selalu meminta dukungan. Jadi kalau dia punya pemikiran dia anggap dirinya paling benar, maka dia akan mencari dukungan dari orang-orang yang bisa menyenangkan hati dan pikirannya. Tapi dari Itu sisi dia. positif ya Dokter Isa, bukankah makanya. pikiran yang kuat? Iya kan, nah ini kan mindset. Pikiran yang kuat, yang sehat juga adalah bagian daripada sistem kekebalan tubuh secara umum. Nah bagaimana kita bisa memfilter atau menjadikan alasan ini sebagai sebuah benteng pertama sebelum kita kena virus apapun? Yes, karena yang namanya kesehatan itu definisinya adalah sehat secara fisik dan juga mental. Iya. Psikis kita jadi harus benar-benar diperhatikan juga kesehatannya. Makanya kalau misalnya kita mindsetnya positif, kita nggak stres, gitu, kita optimis, itu pasti daya tahan tubuh dan metabolismenya juga berjalan dengan baik. Karena kalau kita stres, nanti banyak hormon-hormon yang keluar yang bikin kita tambah stres lagi, nanti daya tahan tubuh kita akan turun. Iya. Imunitasnya turun. Dok, tapi gimana caranya dok? Gimana caranya kita ini bisa meningkatkan imunitas lewat psikologis? Orang yang seliwuran di pikiran kami ini di depan mata. Contoh ini di depan saya ada martabak. Ini bukan bicara tentang acara saya. Ini martabak yang bisa, kalau hitung-hitungannya Profesor, ini mengandung kolesterol tertentu. Nah maksud saya Dokter Isa, Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas di tengah gempuran psikologis yang membuat mental kita jatuh? Sebenarnya itu tadi loh, tinggal lihat dari perspektif mana. Kayak tadi kasih contoh martabak, mindset kolesterol tuh pasti jahat. Padahal kalau misalnya kita letakkan kolesterol ini
untuk anak-anak misalnya di masa pertumbuhan yang masih banyak sekali butuh tentang si kolesterol ini sendiri, dia akan jadi baik. Jadi tergantung di mana kita mengelola informasi itu, kita mau lihatnya dari perspektif yang mana, yang baik atau yang buruk. Tergantung dari takaran seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya saya samain kayak martabak mengandung kolesterol itu tadi, kalau untuk dengan porsi yang pas, itu kan yang namanya kolesterol tuh bagus banget untuk otak, bagus banget untuk hormon. Kalau misalnya kita makan kolesterolnya sama sekali nggak dimakan gitu ya, ntar jadi yang ada efek sampingnya ya hormonnya berantakan. Jadi kolesterol itu perlu juga ya dokter ya? Tetap perlu gitu. Jadi memang kita nggak boleh antipati terhadap satu jenis nutrisi tertentu atau satu jenis informasi tertentu. Nanti takutnya kayak gitu. Ketika kita resisten dan kita hanya percaya dari satu sisi, ya kita rugi sendiri. Karena kita jadi nggak dapat manfaat dari kelebihannya itu. Nah, sama seperti informasi yang ada sekarang ini, banyak sekali kan informasi yang beredar. Tergantung kita mau nyaringnya dari mana. Kalau misalnya kita ngomongin Indonesia, ini kan negara dengan 1000 macam mitos. Dengan berbagai banyak hoax yang beredar. Jadi kalau misalnya kita mau tetap mindset kita yang baik, yang positif, maka pilih-pilih berita itu yang memang sesuai dengan kenyataan aja, informasi yang benar, informasi yang akurat, dan jangan berlebihan. Kalau kita berlebihan nanti stres sendiri. Balik-balik lagi kita jadinya nggak sehat dong, karena main kita nggak sehat, mental kita nggak sehat. Ini mulai, iya betul dok. Pilihlah informasi yang akurat. Ketika kita baca satu informasi, pastikan itu benar sumbernya, dan jangan langsung percaya begitu saja, apalagi menyebarkan ke sekitar, takutnya malah jadi menyebarkan hoax, dan itu juga kan nggak bagus ya. Saya rasa Prof bisa lebih jelasin tentang ini sih, tapi kembali lagi kalau memang kita mau daya tahan tubuh kita kuat, salah satunya adalah dengan mindset kita yang kuat juga. Jadi di masa pandemi ini saya punya tipsnya nih. Boleh. Kalau bisa, kita arahkan kegiatan kita ke arah yang positif aja. Jangan tesnya yang positif. Jadi kegiatannya positif seperti apa? Beribadah, kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini saatnya, apalagi PSBB kita banyak waktu di rumah, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada keluarga. Kita bisa merelaksasikan diri kita, menyempatkan me time, menjalankan hobi kita kembali. Mungkin kalau dari kecil kita ditanyain hobinya apa, begitu udah gede kok nggak ada yang nanya ya hobinya apa gitu ya. Nah ini kan bisa jadi salah satu solusi menyalurkan stres kita dengan cara yang tepat. Karena dengan hobi ini kan kita tahu nih kita suka, jadi udah pastilah stress release kita udah tepat sasaran. Kecuali hobinya nanti malah bikin beban di akhir bulan ya, karena tabungannya terkuras. Tapi yang paling penting pilih-pilih hobi yang menyenangkan, yang positif. Dan kalau misalnya merasa bahwa pandemi ini terlalu stressful, terlalu berat bebannya, boleh loh konsultasi psikologi dengan para profesional. Karena dengan begitu kita bisa dapat perspektif yang berbeda dan bantuan yang tepat. Bisa dengan support group atau psikolog atau dengan psikiater gitu. Ini kan ahli kejiwaan, para psikolog juga sebenarnya nggak semua membutuhkan biaya ya dokter. Contohnya nih, kalau teman-teman yang nonton podcast ini mengikuti akunnya Dr. Reisa di media sosial, Profesor Henry, di mana mereka selalu menyampaikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, itu juga kan sehat, betul ya dok ya? Ya, betul. Apalagi banyak yang telemedicine ya. Jadi nggak perlu ketemu langsung, bisa konsultasi online. Follow gitu. Kan ikuti akun yang bagus yang menginspirasi. Ini kamu follow anarko, ya nggak nyambung dong, Prof. Aku nggak even tahu loh itu apa. Nggak tahu ya? Ya coba lihat berita sebentar di kanan kiri kamu itu. Aduh, aku beritanya yang optimis aja deh, yang positif. Saya hanya mau nyambung nih. Sambungin Prof. Ya. Memang supaya orang punya pengetahuan yang benar dan bisa menjadi lebih rileks itu harus memilih apa? Memilih mereka-mereka yang memiliki kompetensi. Jadi kalau kita mau tahu tentang persoalan COVID ya harus bertanyanya kepada sumber resmi, apakah itu dokter kan begitu kan, atau di rumah sakit, atau pemerintah dalam artian Kementerian Kesehatan atau ID dan sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai
monomorphic opinion leader. Di era sekarang ini kan ada spesialisasi. Iyalah. Jangan percaya misalnya ada orang ini ahli sosial, ilmu sosial atau ekonom, tapi ngomong tentang kedokteran, ya nggak pas kan begitu kan? Ya. Jadi tanyanya kepada, kalau ekonom tanya tentang persoalan ekonomi. Kompetensi ya, jadi sesuai kompetensi, Ya, sesuai kompetensi. Ya. Kalau persoalan media tanyanya Mas Coki atau saya kan? Betul, gitu betul. Kan? Ini bagus Jadi sesuai sekali. dengan kompetensinya. Ya. Nah, begitu pula ketika di media sosial, jangan lalu mudah percaya pada hal-hal yang belum jelas ini informasi dari siapa. Nah, ini. Pembuatnya siapa, pengirimnya siapa, narasumbernya siapa. Tidak bisa kalau istilahnya itu ditabayun, dikonfirmasi. Kita harus bisa memilih orang-orang yang punya reputasi. Betul. Yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Karena udah jelas dia punya kredibilitas karena kompetensinya. Tapi kemudian bisa ditanya. Tapi kalau tadi yang di-share-share di WA group, yang di-share-share di media sosial, yang semua orang bisa bikin, yang semua orang bisa mengganti-ganti, nah itu jangan dipercaya dulu. Tapi kan ini yang sulit Profesor, karena media sosial itu hampir tidak ada penyaringnya, ya kan? Di media sosial kan ada juga yang sumber-sumber informasi yang memang dia resmi, ya misalnya dari media-media yang resmi, yang pers, misalnya kalau ada Kompas, ada Republika, ada itu kan jelas, alamatnya jelas, penanggung jawabnya jelas, kantornya jelas. Tapi Prof kadang-kadang media suka salah mengutip juga Kalau loh. salah kutip itu enggak apa-apa, itu manusiawi. Salah kutip, ada namanya perspektif yang berbeda, itu Iya, manusiawi, itu iya. subjektivitas manusia. Tapi tidak memanipulasi fakta. Nah, berarti kan kita sebagai pembaca, kita sebagai pendengar kan mesti mandiri juga. Iya. Harus mau cross check dong. Cross check. Ah. Makanya bisa di-compare dengan media yang lain supaya ada perspektif yang lain. Nah ini. Sejelek-jeleknya media konvensional yang punya reputasi tadi, itu tidak akan berani memanipulasi fakta. Karena memanipulasi fakta itu berarti dia menggali kubur bisnisnya sendiri. Betul. Karena kalau sekali dia ketahuan dia memanipulasi dengan tujuan tertentu, itu masyarakat bisa, berarti nggak bisa dipercaya. Kembali lagi permasalahan kita, ada satu kebiasaan masyarakat kita yang saya harus akui juga, terkadang saya seperti itu. Terlalu malasnya aku ini untuk membandingkan data. Iya. Untuk baca referensi lain itu capek kali pun, baca 900 halaman aja aku tak mau. Ya gimana lah gitu kan. Banyak banget. Horas gitu. Prof, makan loh martabaknya loh. Ini acara kita martabak, Profesor nggak mau. Dokter Reza tunggu ya, nanti kami kirim ke rumah berikut tagihannya. Bener ya. Iya betul. Oke Prof. Jadi itu iya. yang penting. Jadi kita harus memilih lembaga yang resmi. Makanya kenapa media sosial itu kita harus hati-hati. Jangan sampai ada informasi yang betul-betul bikin kita takut, khawatir, atau bikin kita senang sekali, tapi tidak muncul di media-media lain. Nah, curiga tuh. Itu harus curiga. Kita harus skeptis. Jadi kalau di era media sosial seperti sekarang ini, kita harus mengembangkan skeptical attitude, sikap yang skeptis gitu ya. Betul. Pada apa saja, terutama yang tadi yang tidak jelas, munculnya cuman di WA gitu. Tapi kalau dia sudah ada di media-media yang tadi mainstream, ya kalau ada apa-apa tanggung jawab tuh media mainstream itu. Oh. Itu tanggung jawab itu. Ini orangnya jelas itu. ada wajah-wajah yang tiba-tiba nggak senang dengan kata-kata skeptis tadi, Prof. Saya mau mengingatkan loh, skeptis itu arahnya adalah kepada kritis. Kritis, iya. Kita menjadi berpikir kritis karena ingin menguji apakah kebenaran itu faktual, apakah itu punya dasar. Tapi beda sama apatis. Beda ya. Iya. Kalau akademisi atau kalangan kampus tuh memang biasanya skeptis. Termasuk skeptis dengan pikirannya sendiri. Jangan-jangan salah. Oh iya. Jadi makanya lalu dia harus konfirmasi lagi, harus baca lagi, harus coba di Jangan-jangan di martabak nggak enak. Jangan-jangan mahal. Coba dulu baru beli sendiri. Baru nyesel sendiri karena harganya memang mahal. Prof, ini saya ke dokter sama profesor. Tolong bagi ini jawab. Ini terakhir saya mau tanya. Ini penting sekali karena saya bicara mengenai mortalitas. Yang pertama ke dokter Reza ya. Apakah benar bahwa angka mortalitas di kalangan anak-anak muda ini benar-benar minim sehingga membuat mereka cuek bebek karena mereka menganggap dirinya tidak mempan atas virus ini? Tolong dijawab itu dulu, kemudian nanti saya ke Profesor. Prof, Anda kan muter-muter keliling Indonesia nih sama Bakti. Iya kan, tahulah 3T ya kan, terluar,
terpencil, tertinggal daerah-daerah itu. Nanti tolong kasih tahu kami pengalamannya bagaimana saudara-saudara kita di daerah 3T tersebut bisa terjangkau oleh satu data dan juga persuasi dari pemerintah. Martabak. Dokter Isa dulu, mortalitas tadi. Oke. Sebenarnya nggak ada sih sampai sekarang yang mengatakan bahwa ini lebih rendah di mana gitu ya. Memang lebih tinggi pada orang-orang yang punya penyakit penyerta. Dan bukan berarti orang yang usia muda ini nggak punya loh penyakit penyerta. Salah satu penyakit penyerta yang banyak itu adalah obesitas. Jadi jangan gara-gara ngerasa masih muda terus menyepelekan gitu. Memang semua orang ini beresiko. Dan resikonya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi yang COVID-19 ini kan bisa gampang banget menularkan ke lingkungan sekitar. Jadi ya buat anak muda yang masih produktif, masih pergi kemana-mana, justru harus ekstra hati-hati. Setiap kali kita mau keluar rumah, itu kita harus siap dulu dan harus yakin bahwa diri kita tuh mau dan bisa untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena kalau belum yakin, saya nggak sarankan deh untuk tetap berpergian kemana-mana. Karena harus yakin dulu dan benar-benar make sure bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu. Dan satu lagi yang perlu saya mau sampaikan, ini berkaitan dengan stigma tadi, boleh ya Mas Coki ya? Boleh dong. Bahwa kan banyak orang yang takut nih begitu orang udah kena COVID-19 terus kemudian kena stigma karena udah pernah kena sakit, orang jadi ketakutan. Padahal dianya udah dikatakan sembuh gitu. Nah mungkin banyak yang belum tahu bahwa orang-orang yang sudah pernah kena itu pasti sudah terbentuk antibodinya. Dan kalau misalnya orang yang udah pernah kena virus COVID-19, yang namanya penyakit virus ini, itu adalah self-limiting disease. Dan dia tuh punya masa atau periode infeksi yang terjadi selama 14 sampai 21 hari. Nah kalau misalnya waktu di awal pandemi dulu kita taunya kan masa infeksinya, berarti kalau udah sembuh, itu dinyatakan kalau PCR swab testnya 2 kali negatif. Nah sekarang itu nggak perlu kayak gitu. Karena PCR swab test itu sebenarnya belum bisa membedakan virus yang aktif dan yang sudah tidak aktif menularkan. Maka sekarang kriteria sembuh adalah orang yang memang sudah melewati periode infeksi, which is tadi 14-21 hari tadi, sudah tidak ada gejala apapun, ditambah 3 hari, dia sudah dinyatakan sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, artinya virus yang ada di tubuhnya itu sudah tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah makanya buat orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu malah jangan jadi takut, ekstra ketakutan menarik diri dari lingkungan dan lingkungannya malah mengucilkan. Karena memang mereka justru yang sudah imun, antibodinya itu masih ada di tubuhnya dan selama antibodi itu masih ada belum pernah ada kasus reinfeksi ulang. Jadi mereka justru malah bisa melindungi masyarakat sekitarnya dengan dirinya yang udah pasti tidak menularkan virus ini. Jadi jangan justru malah ditinggalkan dan dikucilkan, muncul stigma negatif, dan orang-orang ini justru lah yang bisa membantu orang-orang yang sakit. Jadi orang yang udah sembuh, itu bisa menyumbangkan darahnya, plasmanya, untuk membantu orang-orang yang sakit dengan cara plasma konvalesen. Gitu, jadi jangan ada lagi ya orang yang takut kalau, ini orang pernah kena COVID, udah jauh-jauh deh, nggak gitu, justru mereka yang aman. Tapi for the code of conduct and also the courtesy to the society, bagi orang yang sudah sembuh pun jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya dokter ya. Tetap kan dia mesti pakai masker karena dia akan menjadi contoh di depan kan ya. Ini bukan soal dia tidak akan terkena lagi atau reinfeksi, bukan soal itu kan dok ya. Iya, dan bukan cuma penyakit ini aja sebenarnya. Jadi PHBS itu sendiri itu bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Gak cuma COVID-19 aja loh. Kita sedang menghadapi penyakit yang luar biasa banyaknya. Bahkan tuberkulosis aja, TB aja tuh kita nomor 3 kan dunia. Jadi hati-hati buat semuanya. Terima kasih dokter, informasinya sangat berharga. Sekarang saya ke Profesor Hendry dan waktu kita tinggal 3 menit lagi. Prof, apa yang terjadi dengan daerah 3T tersebut? Boleh cerita sedikit? Gini. Ini ketika pandemi seperti sekarang ini, kan pandemi itu kan ada sektor-sektor yang dibuka, tapi ada sektor-sektor tetap ditutup. Sektor-sektor yang punya potensi penularan besar, misalnya kayak sekolah, itu kan terpaksa masih ditutup karena penularannya tinggi kalau sampai dia dibuka. Anak-anak sekolah SD, SMP itu kan mereka untuk supaya physical distancing agak susah, apalagi cuci tangan dan semua harus pakai masker agak susah. Makanya itu ada potensi penularan dan
efek ekonominya kalau dia ditutup juga tidak terlalu besar. Makanya terpaksa ditutup. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang semuanya itu aktivitasnya kan berbasis internet. Daring. Semua. Daring, sekolahnya daring, ujian daring begitu kan. Termasuk sekarang juga orang mau ke rumah sakit pun tadi ada yang pakai internet juga yang namanya telemedicine tadi. Oh, iya. Nah ini ternyata dibutuhkan tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah 3T tadi. Jelas. Nah ini yang kenapa lalu ada Bakti Kominfo yang harus melakukan pembangunan infrastruktur. Karena memang yang memiliki hak untuk mengakses internet tidak hanya orang kota, tapi juga berbagai daerah termasuk daerah 3T. Sudah merata atau belum? Belum, memang belum. Di Indonesia ini ada sekitar 83.500 sekian desa di seluruh Indonesia. Itu masih 12.000 lebih yang belum bisa diakses internetnya. 12.000 lebih. 12.000 lebih. Nah Bakti itu punya tugas dia membangun infrastruktur supaya internet di 9.113 daerah itu bisa on. 9.113. Targetnya kapan, Prof? Itu sampai 2023-2024, paling akhir 2024. Nah, nasib mereka gimana selama pandemi ini sekarang? Ya memang ada beberapa yang misalnya dibantu dengan sebelum infrastrukturnya, jadi dibantu dengan puskesmasnya saja dulu begitu ada satu tempat khusus ya. Tempat khusus puskesmasnya dulu, sekolahannya dulu itu ada yang seperti itu. Lalu pakai satelit. Karena memang BTS-nya belum ada pakai satelit karena kan Indonesia ini besar sekali. Nah itu Bakti ini selain mendirikan BTS, kemudian infrastruktur satelit juga pakai infrastruktur fiber optik yang disebut sebagai palaparing itu kan Mas. Ya. Nah itu memang selesainya semua, palaparingnya udah selesai. Tapi pelayanannya kepada desa-desa itu memang membutuhkan waktu karena dia harus muncul kemudian on untuk masyarakat dan betul-betul bisa diakses oleh masyarakat. Ini memang membutuhkan waktu. Kalau targetnya 2023 insya Allah udah oke. Tapi kalau terlambat pun 2024. Amin. Ini tolong jangan apatis loh teman-teman ya, selalu menganggap bahwa segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah itu harus semalam jadi. Enggak kayak bikin dongeng candi. 17.000 pulau lebih Mas. Bayangkan 17.000 pulau. Terus kemudian semua pulau-pulau itu kalau ada penduduknya kan dia punya berhak untuk dilayani. Nah, terus kalau misalnya pakai kabel saja, gimana kabel untuk harus sampai ke 17.000 pulau? Coba. Ayo, matanya kok begitu teman-teman. Kalau tetap apatis, tak kirim ke pulau terluar nanti. Makanya Bakti akhirnya ada namanya high throughput satellite. Satelit yang untuk supaya yang di pulau-pulau terpencil itu pakai satelit. Tapi kalau di pulau-pulau besar bisa pakai fiber optik. Ada juga yang kalau penduduknya banyak pakai BTS. Itu jadi tiga infrastruktur yang saling melengkapi. Tujuannya adalah layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pemerintah desa, daerah itu juga bisa sampai ke di situ. Bahkan mungkin nanti juga pilkada dan sebagainya semuanya bisa menggunakan internet. Untuk sementara ini masih hanya daerah-daerah tertentu karena memang masih ada yang tadi 12.000 itu masih blank spot. Yang dibangun Bakti yang 9.000 ini masih dalam proses. Doain aja. Pasti kita doakan. Yuk dukung sama-sama apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita dalam sebuah wujud dan niat baik yang sudah mulai terlihat dan semakin terlihat. Mari tetap optimis terhadap kondisi negeri. Jangan kita apatis lagi. Kritis boleh, skeptis jangan cuma sama lingkungan, sama diri sendiri harus skeptis juga. Bener gak sih informasi yang kita terima? Opini kita nih objektif atau subjektif kan gitu ya. Jadi saya ucap terima kasih nih narasumber-narasumber kami hari ini benar-benar membongkar pikiran kita juga supaya kita tetap bertahan di masa pandemi. Sebelum saya tutup, saya mau kasih kuis. Ya ada hadiah nih. Dokter Reza pengen ikutan duluan, gak boleh. Ini khusus buat masyarakat awam yang tidak bergelar dokter. Loh enggak. Dokter juga boleh ikutan tapi bukan Dokter Reza ya. Yo. Ya. Martabak.
Nah, sebelum saya ke kuis ya buat teman-teman yang nonton podcast ini, saya mau kasih juga kuis buat dua narasumber saya. Dan udah waduh aja Dokter Reisa nih. Ini hadiahnya besar ini. Udah sering uji ya. Iya, ini hadiahnya menyangkut harga diri dan martabat masing-masing narasumber kami ya. Saya akan kasih pertanyaan cepat saja kepada kedua narasumber kami. Tolong nggak usah pakai mikir. Ya, Profesor, nggak usah pakai mesti ditelaah dulu, dikaji, nggak usah, langsung jawab aja. Dok siap ya, Dokter persiapan, kemudian Profesor Henry persiapan. Pertanyaan pertama kepada Prof Henry. Prof Henry mukanya flat loh, gini. Biasanya saya yang nanya. Oke. Biasanya Prof yang ngasih kuis nih. Profesor Henry, martabak asin atau martabak manis? Manis. Dokter Reisa, drakor atau Bollywood? Drakor. Enggak juga sih. Dibilangin gak usah mikir. Oke, ragu. Ya. Bingung kadang-kadang kita. Enggak milih dua-duanya. Prof Henry. Baca atau nonton? Baca. Dokter Reisa, pesan antar atau take away? Pesan antar. Oke, good, bagus sekali. Dari jawaban-jawaban tersebut saya sudah menerima hasil psikologi secara cepat. Namanya juga rapid question. Di sini saya akan bacakan secara singkat karakter dari masing-masing narasumber yang telah memberikan jawaban. Profesor Henry tadi menjawab antara martabak asin atau manis. Profesor menjawab manis. Maka terlihat karena memang saya manis. Iya, betul. Ada dalam diri profesor dikatakan pada hasil rapid kami ini bahwa memang ada kecenderungan mengagumi diri sendiri. Mengagumi Dokter Reisa juga. Gacha Prof, gacha. Oke, terima kasih. Enggak bercanda aja tadi. Jadi kenapa kami tadi mengarahkan rapid question tadi kepada dua narasumber? Karena beliau berdua sudah membagikan ilmu dan pengalaman kepada kita. Dan itu berharga. Maka jika Anda mau berterima kasih, berterima kasihlah pada mereka. Kirimkanlah yang mereka suka tadi. Manis ya kan, pesan antar ya kan. Boleh loh. Silakan. Makan martabak manis sambil nonton drakor di rumah. Ya kan berarti kan. Gue pikir dokter mau berpantun, ternyata nggak nyampe tadi. Makan martabak manis sambil nonton drakor di rumah. Ayo sambungin dong. Pertanyaannya tadi gitu kan. Saya pikir itu pantun, bukan? Oh bukan, oke, lupakan. It's time to Martabak Quiz. Martabak Quiz. Maka ini adalah kuis berhadiah dari Bakti Kominfo untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Siap-siap ya. Pertanyaannya adalah, apa nama aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk inisiatif respons terhadap pandemi COVID-19? Gak usah dijawab sekarang karena ini bukan siaran langsung. Boleh. Oke dokter. Baiklah, Dokter Reisa boleh jawab. Caranya adalah kirimkan jawabanmu dok, atau siapapun yang mau menjawab ini lewat akun media sosial Bakti Kominfo di Instagram maupun di Twitter @BaktiKominfo. Jadi silakan diikuti dulu akun media sosialnya. Pantau perkembangannya, tak kenal maka tak sayang. Kemudian kirim jawabannya lewat DM ke sana. Nanti kami akan umumkan pemenangnya pada episode berikutnya, betul ya? Akan kami umumkan. Hadiahnya tentu spesial buat orang awam, dan bagi Profesor dan juga Dokter Reisa kami juga punya hadiah spesial buat kalian. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Maka hadiahnya adalah ucapan terima kasih dan tepuk tangan untuk narasumber. Terima kasih banyak. Oke, asik sekali. Hari ini kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana bisa tetap beradaptasi di dalam pandemi yang belum kunjung selesai. Gak usah pikirin kapan selesai pandeminya. Pikirin bagaimana kamu hidup hari ini, mengambil keputusan bijaksana dan tetap berbahagia di tengah segala tindakan. Dan inilah podcast Bakti Kominfo, ini persembahkan tuh bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Nama saya Coki Sitohang. Segera kembali di podcast berikutnya. Tetap bersama kami dan jangan lupa untuk makan martabak. Mari cerita tentang bakti. Bye-bye. Martabak. Mari cerita tentang bakti.